Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ramadhani dengan NIM H1A1191135, mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Sistem Perpajakan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang strategi pengoptimalan sumber pajak potensial di Kabupaten Merangin. Langsung saja, slide yang pertama yaitu, apa itu pajak? Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang mana tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka pemenuhan tugas negara sebagai penyelenggara negara. Maksudnya di sini yaitu, para wajib pajak yang telah membayar pajak tidak akan mendapatkan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan secara langsung, melainkan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan akan dirasakan pada kemudian hari. Misalnya dalam bentuk pembangunan, gaji pegawai negeri, dan juga pembayaran hutang pemerintah. Uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik, pada slide kedua saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak. Jenis pajak yang akan saya ambil yaitu jenis pajak berdasarkan pemungutnya. Pajak berdasarkan pemungutnya dibedakan menjadi dua, yakni pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Contohnya yaitu pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutnya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hanya terbatas untuk rakyat pada daerah itu sendiri. Contoh dari pajak daerah yaitu, yang pertama ada pajak reklame, pajak bahan bakar, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, serta pajak daerah lainnya. Dalam pemerintahan daerah, pajak merupakan sumber utama penerimaan daerah selain transfer dari pemerintah pusat. Yang selanjutnya yaitu teori pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut, yang antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonom. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRB, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRB juga dijabarkan secara menyeluruh tentang pajak-pajak daerah itu terdiri dari apa saja. Yang pertama ada pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kedua ada pajak restoran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang selanjutnya yaitu pajak hiburan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dan dipungut biaya. Selanjutnya, pajak reklame. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang selanjutnya yaitu pajak penerangan jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Yang selanjutnya ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang berikutnya ada pajak parkir. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya adalah pajak air tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh pribadi atau badan. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang terakhir ada pajak sarang burung walet. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga Colocalia, yaitu Colocalia futsiliaphaga, Colocalia maxina, Colocalia esculenta, dan Colocalia linci. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi utama kita, yaitu tentang sumber pajak potensial di Kabupaten Merangin. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tentunya tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa kekayaan alam maupun iuran yang diperoleh dari masyarakat. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.
Begitu pula dengan Kabupaten Merangin yang terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan berbagai cara seperti efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Merangin selama periode 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan. Penurunan penerimaan pajak hanya terjadi pada tahun 2020 yang dikarenakan adanya efek samping atau akibat dari adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Merangin, realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Merangin pada tahun 2016 yaitu sebesar 18.415.911.230,71 rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 21.419.119.587,84 rupiah. Lalu pada tahun 2018 penerimaan pajak tidak mengalami peningkatan melainkan tetap seperti pada tahun 2017 yakni sebesar 21.449.119.587,84 rupiah. Lalu mengalami peningkatan lagi pada tahun 2019 sebesar 24.778.720.587,80 rupiah. Namun pada tahun 2020 penerimaan pajak di Kabupaten Merangin mengalami penurunan menjadi 23.209.906.081,76 rupiah. Meskipun mengalami penurunan, namun penurunan pada tahun 2020 ini tidak terlalu besar. Selanjutnya, saya akan menjabarkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Merangin selama periode 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan melihat tabel-tabel berikut. Tabel pertama yakni realisasi penerimaan pajak daerah menurut jenis di Kabupaten Merangin pada tahun 2016. Dengan penerimaan total pada tahun 2016 yaitu sebesar 18.415.911.230,71 rupiah. Tabel kedua yaitu realisasi penerimaan pajak daerah menurut jenis di Kabupaten Merangin pada tahun 2017. Dengan jumlah atau total perolehan penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar 21.049.119.587,84 rupiah. Selanjutnya, tabel ketiga yaitu realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Merangin pada tahun 2018. Dengan jumlah atau total penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar 21.419.119.587,84 rupiah. Tabel keempat yaitu realisasi penerimaan pajak daerah menurut jenis di Kabupaten Merangin pada tahun 2019 dengan total penerimaan pada tahun 2019 sebesar 24.720.587,80 rupiah. Tabel kelima yaitu realisasi penerimaan pajak daerah menurut jenis di Kabupaten Merangin pada tahun 2020 dengan total penerimaan pada tahun 2020 sebesar 23.205.906.081,76 rupiah. Berdasarkan data dari tabel-tabel realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Merangin selama periode 5 tahun terakhir, maka penerimaan pajak daerah yang paling tinggi di Kabupaten Merangin adalah pada sektor penerimaan pajak penerangan jalan atau PPJ. Penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Merangin cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni selalu mengalami peningkatan pada tahun 2016, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2017, lalu mengalami peningkatan lagi pada tahun 2018, dan selanjutnya mengalami peningkatan lagi pada tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Dari tabel di atas, kita bisa lihat bahwa penurunan penerimaan pajak di daerah pajak daerah di Kabupaten Merangin secara keseluruhan terjadi pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya penurunan kondisi ekonomi karena kontraksi ekonomi sepanjang tahun 2020 yang disebabkan oleh COVID-19. Penurunan realisasi penerimaan
pajak daerah ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Merangin saja, akan tapi penurunan pajak ini juga terjadi di tingkat nasional. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penurunan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 terjadi karena dua hal. Yang pertama, kondisi ekonomi yang memang sedang turun karena kontraksi ekonomi sepanjang tahun 2020. Yang kedua, dari sisi insentif yang pemerintah berikan kepada seluruh dunia usaha. Selanjutnya, dalam menganalisis strategi pengoptimalan sumber pajak potensial di Kabupaten Merangin, kami menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat analisis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam analisis kualitatif. Alat analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi lingkungan eksternal dan internal, yaitu dengan memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan yang dimiliki perusahaan, dan kemudian disusun strateginya untuk memanfaatkan peluang yang ada dan mengantisipasi ancaman yang datang dari pesaing. Dengan demikian dapat diketahui dan diidentifikasi mengenai seberapa besar kekuatan dan kelemahan, serta ancaman dan peluang yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, ada beberapa strategi yang bisa digunakan dalam pengoptimalan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Merangin. Yang pertama yaitu strategi SO atau Strength Opportunity. Strategi SO digunakan untuk menggabungkan antara kekuatan peningkatan penerimaan pajak daerah, jenis penerangan jalan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi-strategi yang telah dirumuskan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, jenis pajak daerah penerangan jalan. Yang kedua, melakukan pendataan secara efektif. Yang ketiga yaitu membangun kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam pemungutan pajak daerah. Strategi yang kedua yaitu strategi WO. Strategi ini digunakan untuk memanfaatkan peluang dan meminimalkan kelemahan. Strategi yang digunakan antara lain, yang pertama, adanya tim pembina pajak di kecamatan. Selanjutnya yaitu meningkatkan sumber daya manusia wajib pajak dan aparatur pajak daerah. Selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Strategi yang ketiga yaitu strategi ST atau Strength Trade. Strategi ini digunakan untuk kekuatan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah untuk mengatasi ancaman. Strategi yang bisa digunakan antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya yaitu meningkatkan pengawasan dan evaluasi kepada para wajib pajak. Strategi yang keempat yaitu strategi WT. Strategi WT digunakan untuk meminimalkan kesalahan dan menghindari ancaman dari lingkungan eksternal. Yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, koordinasi antar aparatur yang baik. Yang kedua yaitu meningkatkan sosialisasi. Selanjutnya yaitu adanya program kerja tahunan. Yang selanjutnya penerapan pajak online. Dan terakhir yaitu kewenangan daerah. Setelah menganalisis strategi-strategi yang bisa digunakan dalam peningkatan pengoptimalan penerimaan pajak daerah, kesimpulan yang dapat kami ambil yang pertama yaitu analisa kekuatan. Kekuatan yang dimiliki dalam upaya pengoptimalan pajak di Kabupaten Merangin. Yang pertama, verifikasi pajak. Yang kedua yaitu peraturan daerah undang-undang pajak. Yang ketiga yaitu peralihan pajak pusat pada pajak daerah. Yang kedua yaitu analisis kelemahan atau weakness. Kelemahan yang pertama yaitu unit-unit penyuluhan. Kedua yaitu sumber daya manusia. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak relatif masih rendah. Di ketiga yaitu jaringan sistem informasi pelayanan pajak. Belum optimalnya mekanisme intermediasi IPTEK yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia IPTEK dengan kebutuhan pengguna. Analisis yang ketiga yaitu analisa peluang atau opportunity. Yang pertama yaitu jumlah penduduk yang banyak. Yang kedua, adanya pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, potensi pajak. Yang keempat, kewenangan daerah. Selanjutnya, analisa ancaman. Ancaman yang pertama yaitu kurangnya pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi. Yang kedua ada lemahnya pengetahuan IT. Yang ketiga, penegakan hukum yang lemah. Dan yang kelima dan yang keempat yaitu kurangnya pengkoordinasian pendapatan terhadap unit kerja penghasil pendapatan daerah. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi yang telah saya sampaikan yaitu
realisasi penerimaan pajak yang paling potensial di Kabupaten Merangin yaitu pada sektor penerimaan pajak penerangan jalan atau PPJ. Selanjutnya, strategi yang dapat diprioritaskan dalam penerimaan pajak daerah salah satunya jenis pajak penerangan jalan yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia. Rendahnya sumber daya manusia aparat pajak yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan dan juga akan berdampak pada sumber daya manusia yang wajib pajak yang bisa menurunkan kebutuhan wajib pajak. Kemudian, prioritas selanjutnya adalah sosialisasi pelayanan pajak prima dan yang terakhir adalah kemitraan perpajakan. Baiklah, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi pengoptimalan sumber pajak potensial di Kabupaten Merangin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.